Ini VT 580. Em, Video kemarin itu yang tentang pilihan antara Prabowo ke Rusia dan Menteri Safri Samsudin yang diminta untuk bekerja sama untuk menyerahkan wilayah udara Indonesia itu untuk bebas bagi pesawat militer Amerika. Itu bagaimana risikonya adalah ya kita bisa perang lawan Cina. Tapi itu baru kemungkinan ya. Maksudnya kemungkinan itu bagaimana? Jadi begini loh. Untuk bisa mengatasi kalau kamu dimakan kucing. Gini loh. Logikanya itu gini. Kucing makan tikus ya. Kucing makan tikus. Yang diurus tuh mananya? Tikusnya atau kucingnya? Kalau kamu ngurus kucingnya, ya kebiasaan orang Indonesia itu adalah empati kepada korban. Contohnya, ya Netanyahu itu makan di Gaza, Hamas musuhnya, di Lebanon itu Hezbollah, di Yemen itu Houthis, sama Iran, ya. Nah itu yang didamaikan yang mana, gitu loh. Orang berpikirnya, oh kita harus bicara sama Hamas, lah percuma bicara sama Hamas. Hamas itu seperti tikus yang dimakan kucing, mau diapain? Mati, mejret. Loh Pak, apa kita bisa ngatur Netanyahu atau Trump? Nah, itu loh. Ilmu perang itu adalah mengendalikan pihak-pihak yang berkuasa. Gitu. Nah, kalau dulu Soekarno adalah dia ngomong, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Ya, akhirnya Soekarno didongkel. Soeharto juga gitu, ya kan? Rupanya dia overprinting lalu ditegur, lalu mandatnya dicabut sebagai mandataris MPR itu dipecat dia, dan dia marah-marah lah, akhirnya terjadi kerusuhan, nggak terkendali ya semakin didongkel. Itu Soeharto. Bagaimana dengan Prabowo? Prabowo itu udah dipanggil oleh Pentagon melalui Safri Samsudin untuk menyerahkan wilayah udara itu untuk militer Amerika. Artinya kalau terjadi perang dengan Cina, perangnya di mana? Itu di Selat Malaka, ya. Karena yang ditutup itu Selat Malaka. Kalau Selat Hormuz itu baru 40% dari minyak Cina itu yang terblokir di Selat Hormuz. Tapi kalau Selat Malaka itu ditutup, tanker-tankernya Cina itu muterin Indonesia itu ke Papua Nugini. Bisa 2 bulan itu nungguin minyak, akhirnya bisa kehabisan gitu loh. Jadi choke pointnya itu ada di Selat Malaka. Maka dari itu kan Cina dari dulu ingin berusaha untuk investasi di Pulau Galang, Pulau Rempang, ya kan? Sekarang terwujudnya di Morowali. Kalau Morowali mau jauh ya. Yang penting itu di Pulau Galang gitu loh. Kalau misalnya dia punya pangkalan militer di Pulau Galang, mungkin dia bisa melawan untuk Amerika kalau terjadi pencegatan di Selat Malaka. Oke, kembali ke laptop ya. Bagaimana mengendalikan Amerika? Gini, ya. Satu ilmu perang yang belum dipahami oleh semua jenderal-jenderal di Indonesia. Itu adalah hukum kausalitas. Sebab musabab apa? Kenapa kok Indonesia diikut sertakan dalam perang lewat BOP? Apa kaitannya itu kita tuh nggak pernah urusan sama Houthi, sama Hamas, sama Hezbollah ya? Kenapa kok sekarang Indonesia tuh dipanggil? Di dunia itu nggak ada yang kebetulan, nggak mesti misalnya tiba-tiba Trump itu rindu sama Prabowo. Kalau misalnya Prabowo nggak ngerti asal muasalnya kenapa dia diseret ke dalam Gaza, masalah BOP, selamanya dia nggak akan punya kuasa. Udah kayak kucing, ya tinggal plop gitu ya kan. Kamu dia makan tikus, makan codot, makan semua dimakan kucing, gitu loh. Jadi
Kenapa kok Prabowo dipanggil ke BOP? Itu nggak ada yang tahu. Tanya jenderal. Nggak ada yang tahu. Jadi, informasi rahasia itulah yang menjadi kunci untuk mengendalikan Amerika. Jadi Amerika itu bulan Juni tahun 2025 itu melalui PPATK membuat peraturan rekening dorman itu akan dibekukan. Dan sejak itu 2.500 triliun uang Soeharto diambil oleh Amerika untuk diutang. Lalu kemudian bulan Desember tahun 2025 itu OJK bikin peraturan rekening yang dorman 1.800 hari akan dibekukan. Kembali lagi 2.500 triliun uang Soeharto diambil. Sejak itu 19 Februari Prabowo dipanggil BOP. Itulah kuncinya. Kalau Prabowo nggak ngerti, ya Prabowo akan diseret-seret, sekarang suruh menyerahkan wilayah udara. Nanti kalau misalnya kapal laut, suruh menyerahkan wilayah laut. Nanti kalau misalnya tentaranya mau lewat darat, suruh menyerahkan darat. Nanti dia nginep di pulau-pulau itu, di Pulau Natuna, di Pulau Galang, di Pulau Rempang, nginep dia di Pulau Riau, di Tanjung Pinang. Dia nginep, bebas nginep, ya kan? Karena ya itu diminta gitu loh. Makanya dari itu, apa kuasa kita kepada mereka, kepada kucing-kucing itu? Itu loh. Jadi sekali lagi ya, Prabowo itu dipanggil di BOP itu karena ada kepentingan dari Amerika mau ngutang ke Indonesia. Nah, jeleknya Amerika itu apa? Dia mau ngutang itu dia seperti mau minta ya, mau minta tolong, mau ngutang, mau nambah utang kepada Prabowo. Tapi caranya itu culik-culik gitu loh. Itu Amerika. Diculiklah Prabowo itu lewat BOP. Diculiklah Prabowo itu lewat perjanjian penggunaan wilayah udara. Artinya dipaksa-paksa gitu loh. Dan kemudian juga tentaranya itu beda caranya dengan Israel. Israel itu kalau kerjasama ya, tentara kita dibunuh dulu. Dibunuh dulu 7 orang, dibunuh di Unifil di Lebanon. Anda tahu nggak peristiwanya itu bagaimana chaosnya? Ini videonya. اعطيني محمد السبيار من هون في محمد واحد معي يا شباب عندك هون محمد خلص حطيه هيك حط المحمد بدي حدا معي ايه بدي شباب مرقني شويه ما في حدا بالشاب يلا اسحبهم تحت بط اسحبهم تحت بط ها مهدي؟ ايه اسحبوا معنا يلا يا الله يا الله يا الله من اجري احمل معي وين السيارة الثانية تبعتنا؟ يا ميكلا نزلوا ها اسرع عارف معنا ورا الجرح بعد في واحد جريح بس اعطينا حته فصل شيل يلا احزي خليك معك يلا روح برقني افتح يا احمد بسرعه افتح يلا خذ يلا حطه على خدك اسحب هذا حطه على خدك. Jadi videonya tuh chaos banget karena Lebanon itu nggak siap perang, lalu gedung-gedung itu kan ada banyak penduduknya, dibom sama Israel. Caranya Israel tuh gitu, kalau kerjasama dengan Indonesia, dibunuh dulu, habis dibunuh terus kemudian kita disuruh nyerah gitu loh. Itu jahatnya Israel, hati-hati. Makanya jangan coba kirim-kirim 8.000 tentara. Kalau mati separuh, siapa yang nanggung? Yang tanggung jawab siapa gitu loh. Oleh karena itu Prabowo itu jangan ragu sekarang itu. Kalau mau perang ya perang. Gunakan tekanan-tekanan kekuasaan, kuncinya apa? Yaitu asal muasal. Hukum kausalitas. Ngapain, kenapa kok Prabowo diseret ke dalam masalah Gaza? Gitu loh. Kalau nggak paham, jeret itu ntar cakar sama kucing makan sekalian.